Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Azzana bil imani bihi wa as'adana bitabai afdoli rasuli ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul azim. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, dan nikmat-nikmat yang tidak bisa terhitung oleh kalkulator dan tangan kita. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada sang penobrak pintu kezaliman. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan sehingga zaman terang benderang. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah public speaking, yaitu Bapak Adi Kusuma, yang saya hormati yang sudah menonton channel YouTube saya. Semoga Allah senantiasa selalu memberkahi dalam hidupnya, dan Allah selalu mempermudahkan dalam hidupnya, dan Allah selalu memperpanjangkan umurnya. Wabil khusus saya doakan kepada Pak Adi Kusuma selaku mata kuliah public speaking, semoga Allah senantiasa memberkahi dalam hidupnya, dan Allah selalu mempermudahkan dalam aktivitasnya untuk menyebarkan ilmunya kepada mahasiswa. Oke, di sini tidak jauh berbeda dengan learning journal yang sebelumnya, yang kelima, sekarang yang keenam, yang dimana sekarang itu lebih banyak motivator dan ada yang menjadi menjadi penyiar radio. Kalau yang kemarin learning journal yang kelima, yaitu tidak ada yang namanya penyiar radio, dan di situ ada ceramah. Tapi kalau yang sekarang itu tidak ada yang namanya ceramah. Jadi kita masuk ke pembahasan. Nah, yang dimana itu yang pertama itu mengenai tentang mental health ya. Mental kita, health itu kan berarti mental sehat ya. Nah, jadi materi yang pertama nih dari sebuah komunikator yang menyampaikan bahwasannya mental kita itu harus dijaga dalam hal kita beraktivitas, yang dimana itu ketika mental health kita sudah terkontaminasi dengan sebuah misalkan kecemasan dan emosional yang tidak stabil, dan disitulah kita harus mencari sebuah tempat untuk kita bercerita. Dan selanjutnya tentang sebuah mental juga. Nah, dimana mental itu harus penting kita untuk menjaga mental kita agar mental kita sehat, karena kalau misalkan mental kita tidak sehat, maka kita untuk menjalankan aktivitasnya akan terganggu dengan sebuah emosional kecemasan, dan kemarahan kita tidak stabil. Dan penyampaian ketiga itu sama aja sih tentang mental, yang dimana itu mental itu emang harus penting kayak gitu guys. Nah, mental itu harus tetap dijaga, yang dimana itu mental itu tidak boleh yang namanya kita mengabaikan mental kita, karena kalau misalkan mental kita rusak, itu pasti semuanya dalam aktivitasnya pasti bakalan kita tidak konsisten dengan yang kita jalankan, karena terganggu dengan mental kita yang rusak kayak gitu guys. Dan kita lanjut langsung ke presentasi ya kan, ya dimana itu judul presentasinya yaitu tentang sebuah kunci sukses untuk dalam public speaking dan situasi dan hambatannya. Nah, yang dimana itu kan kita sering kali ya guys ya, kita
menemukan hambatan-hambatan dalam public speaking, kayak misalkan seperti kayak kita tuh hambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bil imani bihi wa as'adana bitabai afdoli rasuli asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul azim. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, dan nikmat-nikmat yang tidak bisa terhitung oleh kalkulator dan tangan kita. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada sang penobrak pintu kezaliman. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan sehingga zaman terang benderang. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah public speaking, yaitu Bapak Adi Kusuma, yang saya hormati yang sudah menonton channel YouTube saya. Semoga Allah senantiasa selalu memberkahi dalam hidupnya, dan Allah selalu mempermudahkan dalam hidupnya, dan Allah selalu memperpanjangkan umurnya. Wabil khusus saya doakan kepada Pak Adi Kusuma selaku mata kuliah public speaking, semoga Allah senantiasa memberkahi dalam hidupnya, dan Allah selalu mempermudahkan dalam aktivitasnya untuk menyebarkan ilmunya kepada mahasiswa. Oke, di sini tidak jauh berbeda dengan learning journal yang sebelumnya, yang kelima, sekarang yang keenam, yang dimana sekarang itu lebih banyak motivator dan ada yang menjadi sebuah menjadi penyiar radio. Kalau yang kemarin learning journal yang kelima, yaitu tidak ada yang namanya penyiar radio, dan di situ ada ceramah, tapi kalau yang sekarang itu tidak ada yang namanya ceramah. Jadi kita masuk ke pembahasan. Nah, yang dimana itu yang pertama itu mengenai tentang mental health ya. Mental kita health itu kan berarti mental sehat ya. Nah, jadi materi yang pertama nih dari sebuah komunikator yang menyampaikan bahwasanya mental kita itu harus dijaga dalam hal kita beraktivitas, yang dimana itu ketika mental health kita sudah terkontaminasi dengan sebuah misalkan kecemasan dan emosional yang tidak stabil, dan disitulah kita harus mencari sebuah tempat untuk kita bercerita. Dan selanjutnya tentang sebuah mental juga. Nah, dimana mental itu harus penting kita untuk menjaga mental kita agar mental kita sehat, karena kalau misalkan mental kita tidak sehat, maka kita untuk menjalankan aktivitasnya akan terganggu dengan sebuah emosional kecemasan dan kemarahan kita tidak stabil. Dan penyampaian ketiga itu sama aja sih tentang mental, yang dimana itu mental itu emang harus penting kayak gitu guys. Nah, mental itu harus tetap dijaga, yang dimana itu mental itu tidak boleh yang namanya kita mengebayangkan mental kita, karena kalau misalkan mental kita rusak, itu pasti semuanya dalam aktivitasnya pasti bakalan kita tidak konsisten dengan yang kita jalankan, karena terganggu dengan mental kita yang rusak kayak gitu guys. Dan kita lanjut langsung ke presentasi ya kan, ya dimana itu judul presentasinya yaitu tentang sebuah kunci sukses untuk dalam public speaking dan situasi dan hambatannya. Nah,
yang dimana itu kan kita sering kali ya guys ya, kita menemukan hambatan-hambatan dalam public speaking, kayak misalkan seperti kayak kita tuh hambatan